Pembangunan mega proyek Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan yang melintasi di 5 kenagarian di Kabupaten 50 Kota akan merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat, menghilangkan situs-situs adat dan budaya. Dilansir dari harianhaluan.com. Memang diketahui, masyarakat menolak keras rencana pembangunan Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan yang melewati pemukiman padat penduduk karena akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan akan banyak sumber-sumber kehidupan masyarakat yang akan hilang. Mega proyek Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan ini sudah hampir 4 tahun tertunda. Japan International Cooperation Agency (JICA) memastikan proyek strategis nasional (PSN) terutama pembangunan ruas Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan tetap berlanjut. Apabila trase di 50 kota dialihkan, Nagari Situjua Batua siap dilalui jalan tol menanggapi isu penolakan rencana jalan tol yang melewati Kabupaten 50 Kota. Nagari Situjua Batua menyatakan siap apabila trase dialihkan ke nagari tersebut. Andai saja akses jalannya itu bisa sesuai kajian teknis masuk dari tanah datar lalu tembus ke Nagari Situjua Batua Kecamatan Situjua Limo Nagari, maka kami anak nagari siap terima pembangunan proyek tersebut, jelas Pucuk Adat Situjua Batua MKH Datuk Marajo Kayo yang dilansir dari kanal YouTube Pandawa Bukit Aneh baru-baru ini. Dia menjelaskan apabila trase tol Sumbar Riau bisa dilakukan ulang kajian teknisnya, maka akses jalan tanah datar 50 kota yang melewati Supayang dan Situmbuak bisa dilalui ke Situjua Limo Nagari. Kita siap dan akan dukung dan berikan fasilitas. Kalau memang bisa dari Supayang ke Situjua Limo Nagari terus trase Tungka Halaban, ya kami siap, ujarnya Wali Nagari Tungkar Yusrizal Detpado. Masing-masing nagari Tae Baruah dan nagari Kota Baruanggang di Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Jangan sampai disebut kami akan merugikan masyarakat, kita semua harus duduk ninik mamak alim ulama perantau kadiak pandai pemuda dan tokoh masyarakat, tegasnya. Dia memastikan pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, persoalan ganti rugi juga tidak akan menimbulkan masalah seperti sebelumnya, apalagi jalan tol merupakan proyek strategis nasional yang harus didukung. Yang ada sekarang kan baru konsep awal, belum putus, itu bisa berubah kalau memang bermasalah nanti kita bisa pindah, paparnya. Memang, menurut rencana lanjutan tol Padang Pekanbaru seksi Sicincin Bukit Tinggi hingga Payakumbuh exit tol Kapalo Hilalang merupakan pintu tol yang akan diselesaikan pada tahap seksi 1, ke depan lanjutan tol akan menuju Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Sebelumnya, tuntutan masyarakat adat dikabulkan JICA, Japan International Cooperation Agency, di mana trase tol seksi Payakumbuh Pekanbaru batal lintasi 5 nagari. Akhirnya, perjuangan ribuan masyarakat adat dari 5 nagari di Kabupaten 50 Kota yang menolak rencana kehadiran jalan tol Padang Pekanbaru trase Pangkalan Payakumbuh yang dikhawatirkan menggusur kampung mereka berbuah manis. JICA selaku pihak yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia untuk membangun jalan tol tersebut akhirnya memutuskan mengalihkan trase mega proyek infrastruktur yang telah lama tertunda itu ke tempat lain. Keputusan itu keluar tidak lama usai Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol atau Format 50 Kota, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALI, serta menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak jalan tol kepada Presiden JIC pada Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 lalu. Berdasarkan Surat Komisi Nasional Komnas Hak Aksi Manusia HAM Republik Indonesia RI nomor 112 PM pukul 3, 5 IX 2023 yang diterima Haluan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menyatakan telah meninjau langsung situasi dan kondisi di Nagari Gurun Lubuk Batingkok serta Taif Baruah di Kabupaten 50 Kota. Selain turun langsung ke lapangan, Komnas Perwakilan Sumbar juga telah turun ke 5 nagari terdampak jalan tol Padang Pekanbaru terasa 1 Pangkalan Payakumbuh bersama Bupati 50 Kota dan jajaran, ujar Kepala Kantor Perwakilan Komnas Sumbar Sultanul Arifin. Dia menjelaskan JICA asal laku kontraktor pembangunan jalan tol tersebut telah merespon aduan masyarakat dari 5 nagari terdampak dengan cukup arif dan bijaksana. Tanggal 10 Juli lalu perwakilan PT telah datang dan berau terkait dengan pembangunan 3 trase yang bakal melalui kota Payakumbuh menuju daerah Pangkalan. Terkait dengan kampung yang padat penduduk, masyarakat waktu itu bersama pemerintahan nagari telah sepakat dengan catatan pemerintah.
Mesti melakukan sosialisasi dan survei secara bersama-sama ucapnya. Meski begitu hingga sejauh ini Bupati Kabupaten 50 Kota beserta jajaran masih belum mengetahui di mana lahan yang akan dilalui proyek pembangunan jalan tol yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional PSN bagi Sumatera Barat ini. Kondisi itu menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa melakukan survei dan sosialisasi yang dimaksud. Akibatnya masyarakat di 5 nagari hingga saat ini masih belum mendapat informasi yang utuh dan perencanaan pembangunan jalan tol yang bakal melintasi daerah Sari Lama tersebut. Karena masih ada permasalahan maka JICA asal laku berkembang melirik jalur yang tidak akan melewati 5 nagari itu. Jadi rencana pembangunan jalan tol tidak akan melalui 5 nagari yang melancarkan penolakan, paparnya. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN. Jadi pemilik jalan tol adalah Kementerian PUPR yang wajib didukung oleh seluruh elemen pemerintah di semua level tingkatan. Karena berkaitan dengan kepentingan halayak ramai kemudian istilah trase dalam pembangunan jalan tol sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah pembangunan jalan tol Stage 2 dan Stage 3. Ia sampaikan sejauh ini, pemerintah beserta JICA asal laku kontraktor masih sedang menyusun proses analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Di samping itu pemerintah serta pihak berkepentingan juga tengah menyusun larap dan penentuan lokasi unlock sebuah proses dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum adanya bangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol di Kabupaten 50 Kota, ungkapnya, direncanakan akan berlangsung sepanjang 86 km sementara titik-titik yang sebelumnya dinyatakan termasuk dalam kawasan pengerjaan stage yang akan melintasi 5 nagari itu akan ditinggalkan. Artinya pemerintah menghormati apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Permintaan pengalihan trase oleh masyarakat 5 nagari dikabulkan. Sementara berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik tanah yang akan dilalui oleh pengalihan trase itu, jelasnya lagi, saat ini masih belum bisa dilakukan sebab sampai saat ini pemerintah masih harus melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan sebelum melanjutkan kembali pengerjaan jalan tol tersebut. Nanti semuanya akan dipertimbangkan termasuk tercerabutnya soal kesukuan maupun adat istiadat yang melekat dengan masyarakat hukum adat yang akan dilalui proyek jalan tol di Kabupaten 50 Kota, tambahnya. Beragam komentar dari netizen tanah air membanjiri kanal YouTube Pandawa Bukit Aneh sebagai berikut. @emarahma3395. Jalan tol yang paling ditunggu kayu tanam, Padang Panjang bakal jadi tol terindah di Indonesia, serta Payakumbuh, Pangkalan bakal jadi terowongan tol terpanjang. Bakal menambah daya tarik wisatawan daerah Sumbar. @mamasabil9922. Ya Allah, mudah-mudahan secepatnya dibangun tol Padang, biar kami yang dokter Pulau Jawa dipermudah dan tidak memakan waktu lama dalam perjalanan. @blackmamba8449. Akhirnya ada video pemetaan jalan tol, selama ini belum ada video yang menjelaskan pemetaan sedetail ini. @jonev8160. Doa saya semoga terwujud jalan tol Padang, Pekanbaru minimal sampai Payakumbuh sudah sangat membantu sekali. @zulfim.849. Ini baru betul sikap dari narasumber podcast kita harus arif bijaksana. Menjunjung tinggi esensial nilai-nilai yang sudah diakui paradigma logika berpikir komunitas rakyat warga masyarakat setempat yang mempunyai dasar-dasar hukumnya juga. Jika dari pertama awal-awal pengerjaan jalan tol ini memperhatikan kondisi alau jo patuhi kepantasan tidak asal main terabas saja lahan tanah milik rakyat berupa pusako ulayat yang tidak akan bisa dipungkiri apalagi dilecehkan pada normatif nilai esensial tradisional menghargai budaya dan sikap daerah. Pasti tidak akan bermasalah sedemikian rumit penyelesaian perubahan fungsi tanah masyarakat. Sekarang dipersilakan saja Gubernur seperangkat Pemda Sumbar mendapat solusi terbaik bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol PDG Peku. Secara bijaksana adaik diisi limbago tuang, di sini walau untuk kepentingan umum juga wajib hukumnya berunding musyawarah mufakat. Yang sebenarnya tidak butuh waktu panjang, tapi bila ukuran diri kita dipaksa buat orang lain itu cando, atau aneh menurut masyarakat di ranah Minang sebab di sini kepentingan orang banyak itu ada tingkat ukuran dan terlebih dulu dipahami mengerti oleh masyarakat setempat melalui kepala daerah, bila tidak terpenuhi prosedural normatif nilai adat di sini,
pejabat pemerintah daerahnya dapat disebut pemimpin Kapunduang Bantuaknyo Mani Rasonya Masam atau Ulil Amri Bahlul. Wassalam, terima kasih. @khairulamri 4816. Rencana dan rencana, sudah mau memasuki tahun ke-6 masih cerita rencana itulah sumbar, sementara orang lain sudah menikmati. @Joni Junaedi 1438. Kalau melihat kondisi masyarakatnya, akankah terwujud? @Dorajaya 9469. Mantap, penjelasannya sangat jelas. Saran belum kelihatan lajur Kapalo Hilalang ke Padang Panjang Timur kemudian dari jalur Baso ke Harau apa di jalur trase 1, 2 atau 3? @Bobisi Tepu tanda hubung Hu 9U. Mantap Pak Jokowi. @Deri Akbar 9604. Dulu orang Padang dak butuh jalan tol do. Kami dak makan beton, kami makan radang. Kini sibuk ingin cepat terwujud, hahaha. @Edi Chandra 5123. Kita yakin bahwa jatol Padang Pekanbaru sudah selesai akan menjadi salah satu jatol yang ramai penggunanya apalagi pada musim liburan. Termasuk libur hari lebaran. @Kubuang 1390. Yo mana giadu kalau selesai tol Bukit Tinggi Padang, anak-anak yang kuliah atau pens Bakarajo di Padang atau Sabaliak nyo bisa balaiak ari ka rumah no. @Herman Jayembuci Jamaris 3407. Realisasinya kapan Pak? Ni dah memasuki tahun ke-6 semenjak diresmikan dinilai, apa ini bukan halusinasi, perlu dicatat sangat membuat miris, pada saat ini Sumbar satunya provinsi yang tidak mempunyai jalan tol di Pulau Sumatera, apa yang salah? @Khairulamri 4816. Jangan terlalu jauh berhayal, Padang si cincin saja 5 tahun belum selesai apalagi terowongan dari dulu akan dibangun dan akan dibangun sampai kapan akannya itu. @Robert Butar 5922. Sebaiknya si cincin Bukit Tinggi pilih pembebasan yang tidak produktif alias parak-parak, atau rimbo tidak melewati pemukiman ramai, supaya pembebasan tidak bermasalah, supaya nanti tidak mangkrak lagi. @Risnaldi Koto 7546. Kapalo Hilalang, bukan Koto Hilalang. @Aswaruwa 5682. Antah pabilo sana kian atok bana. @Catering Harian 1418. 5 months ago, tak ada peresmian tol di Sumbar selama Jokowi jadi presiden.